Mereka sendirilah yang mengarahkan dan mengatur diri mereka setelah Allah. Apabila mereka mengarahkan diri mereka kepada kebaikan, mensucikannya dengan ketaatan dan mengekangnya untuk kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar memberi kita taufik di bulan ini untuk mengisinya dengan amal soleh yang terbaik, dan juga menunjuki kita agar istiqomah dalam ketaatan di bulan ini, sehingga kita bisa menutupnya dengan amal kebajikan juga. Seorang muslim adalah orang-orang yang selalu dalam kebaikan, khususnya kepada mereka yang dianugerahkan Allah Ta'ala berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk memanfaatkannya dengan sempurna, mengisinya dengan berbagai macam ketaatan, puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terhalangi dari kebaikan ketika peluang kebaikan itu dibuka selebar-lebarnya. Mereka inilah orang-orang yang tujuan hidupnya hanya apa yang mereka inginkan, sehingga berlalu hari-hari penuh kebaikan mereka dalam keadaan lalai dan tak peduli. Padahal seseorang itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ia menggunakan waktunya dalam kebaikan sehingga ia banyak mendapatkan kemanfaatan. Atau yang kedua, ia gunakan waktunya dalam keburukan sehingga kemudarotanlah yang ia dapatkan. Manusia, mereka sendirilah yang mengarahkan dan mengatur diri mereka setelah Allah. Apabila mereka mengarahkan diri mereka kepada kebaikan, mensucikannya dengan ketaatan dan mengekangnya untuk kemanfaatan, maka apa yang mereka lakukan adalah sebaik-baik amanah. Namun, jika mereka tidak mampu mengarahkan diri mereka, tentu sulit diharapkan kalau mereka akan mampu mengarahkan orang lain. Jika mereka menelantarkan dirinya, apalagi yang bisa ia jaga? Bagi setiap orang, dirinya sendiri adalah sesuatu yang paling berarti baginya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha." Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasihan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang ia kerjakan dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Pada hari itu, orang-orang ingat semua dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan, sesuatu yang ia lakukan 1 tahun lalu saja kita sudah lupa. Bagaimana sekiranya kita tengah menunggu pengadilan tiba? Kita teringat semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Mental kita pun jatuh. Kita dihinggapi ketakutan
ketakutan yang besar. Dalam keadaan takut tersebut, ditampakkanlah kepada kita neraka jahim. Neraka itu ditampakkan di hadapannya. Ia melihat langsung dengan kedua matanya neraka yang sewaktu di dunia hanyalah cerita saja. Kemudian kita beramal untuk menghindarinya, namun di akhirat hal itu menjadi kenyataan. Fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, bagi orang-orang demikian tempat kembali mereka adalah seburuk-buruk tempat. Tempat kembalinya adalah neraka. Dia tak mendapati tempat selain itu. Nas'alullah al-afiyah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Orang ini takut dengan bagaimana nanti keadaannya di hadapan Rabb-Nya. Bagaimana saat ia berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua yang telah ia lakukan. Dan yakinlah, semua orang akan melewati keadaan ini. Dia takut kepada kebesaran Tuhannya ketika di dunia, kemudian ia beramal untuk mempersiapkan perjumpaan ini. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surga adalah tempat yang kekal, suatu tempat yang lebarnya saja seluas langit dan bumi. Adapun neraka wal-iyazubillah adalah tempat yang sempit, sulit dan penuh dengan derita. Dan tempat ini pun kekal menjadi tempat tinggal para pelaku dosa. Karena ini disebut oleh Allah sebagai tempat tinggal. Mereka tak akan keluar darinya. Kedua tempat tinggal ini sangatlah berbeda. Perbedaan yang tak mampu dijelaskan oleh akal. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah pembagian manusia di akhirat kelak. Sebagian ada yang memasuki neraka dan sebagian yang lain memasuki surga. Semua tergantung dengan amalan seseorang ketika di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya untuk hamba-hambanya waktu-waktu yang mendukung mereka untuk melakukan amalan ketaatan. Waktu yang mereka bisa menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka, sehingga mereka sukses mendapatkan ridho dari Rabb mereka. Mereka masuk surga di hari kiamat kelak. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.